Saudara, 4 orang menjadi tersangka dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis berinisial CA. 3 tersangka adalah mucikari yang menawarkan CA lewat media sosial. Polisi menyebut ada sejumlah publik figur dalam daftar yang didapat dari mucikari. Polisi mendapatkan bukti transfer uang, pakaian, dan telepon genggam. Tersangka terancam penjara hingga 6 tahun. Untuk mengulas pemicu kemunculan kasus prostitusi di kalangan artis yang kembali diungkap polisi, kita sudah bersama dengan psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat sore Mbak Cassandra, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau tanya yang pertama begini, kasus prostitusi di kalangan artis, artinya ada 2 variabel, prostitusi dan kalangan artis. Apa yang Mbak Cassandra cermati dari fenomena ini? Yang jelas pertama prostitusi adalah fakta dan fenomena bahkan dianggap sebagai profesi yang paling tua di dunia. Artinya itu bisa terjadi pada siapa saja dan orang bisa melakukannya dan sudah lama terjadi bertahun-tahun, beratus-ratus dan ribuan tahun lamanya. Nah, persoalannya adalah ketika pelakunya atau yang terlibat di dalamnya adalah artis, ini akhirnya menjadi lebih seksi, lebih banyak menyerap atau mengundang pemberitaan ya. Seandainya ini bukan artis tentu tidak menjadi pemberitaan media. Nah, ketika ini artis jadi akhirnya komponen prostitusi dan artis ini akhirnya menjadi semakin heboh ya, menjadi semakin banyak diberitakan. Nah, yang persoalannya adalah bahwa sebenarnya fenomena ini bisa terjadi pada siapa saja. Yang kemudian tentu harus kita perhatikan mengapa prostitusi itu bisa terjadi. Lalu kemudian kalau soal di kalangan artis itu mungkin juga harus ada pemeriksaan tersendiri. Yang kedua berikutnya yang harus dilihat adalah seringkali ketika kita bicara prostitusi, fakta yang ada adalah sering terjadi sudah jelas adalah human trafficking. Jadi ada penjualan manusia, ya perdagangan manusia. Nah, perdagangan manusia ini bisa jadi tidak terlibat secara sukarela. Artinya pelaku yang secara langsung ini, pelaku ini kan adalah pelaku yang menjual, ada pelaku yang menjadi dijual. Nah, yang dijual ini seringkali terlibat tidak atas dasar kemauan sendiri. Nah, ini akan menjadi sangat memprihatinkan apabila ternyata yang dijual ini sudah menjadi korban lalu kemudian menjadi tersangka. Ini kan menjadi sudah jatuh tertimpa tangga. Ini harus diperiksa. Itu alasannya mengapa penting ada pemeriksaan psikologi forensik untuk mengetahui bahwa seseorang yang terlibat ini adalah karena sukarela atau karena ada jebakan dan terjerat. Mbak Cassandra menarik soal ini. Ada yang sukarela ataukah justru jadi korban? Nah, ini bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan dalam hal psikologi forensik ini untuk menggali apakah dia korban ataukah tidak? Baik, pada dasarnya psikolog forensik itu memang tugasnya untuk melakukan pemeriksaan. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan korban. Nah, dalam hal ini ketika ada sebuah kasus, baik pidana maupun perdata yang bergulir, tentu harus ada pemeriksaan psikologi forensik untuk bisa mengetahui seberapa jauh baik tersangka, pelaku, korban, saksi, itu terlibat di dalam sebuah kasus tersebut. Bagaimana perannya, bagaimana psikodinamika psikologis mereka, sehingga akhirnya mereka bisa terjebak, terjerat di dalam si kasus tersebut. Bagaimana peran mereka, apa motifnya, apakah ada unsur-unsur tadi mungkin manipulasi, kemudian bujuk rayu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dibuktikan. Nah, itu juga yang akhirnya muncul kemudian diketahui motifnya. Apakah memang ada motif tertentu yang terlibat ketika memang tadi apakah dia sukarela, apakah kemudian dia tadi ada mungkin terjerat dan lain sebagainya. Peran psikolog forensik untuk bisa membuktikan itu dan tentu saja membuat terang perkara. Apakah seseorang ini memang karena ada unsur trafficking itu tadi dan dia menjadi korban yang tentu saja perlu pendampingan, perlu pembelaan ya, karena sekali lagi apabila terus kemudian sudah menjadi korban lalu kemudian dibebankan untuk menjadi tersangka, karena proses penyidikan kepolisian itu kan awalnya mungkin saksi lalu kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, disitulah peran psikolog forensik untuk bisa membantu membuat terang sebuah perkara, terutama untuk mengetahui motif dan bagaimana profil psikologi seseorang dalam perannya di dalam sebuah kasus pidana. Kalau jabaran motifnya yang ditemui dari beberapa kasus selama ini apa saja biasanya, Mbak Cassandra? Tentu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin memang karena tadi ada terjerat itu tadi mungkin awalnya ada mekanisme bujuk rayu, biasanya mungkin kalau di kalangan artis atau mungkin performer itu yang paling sering terjadi, misalnya terutama kalau mereka mungkin baru mau naik tuh ya, ini fenomena yang terjadi tuh seringkali dibujuk
untuk supaya mereka lebih terkenal, mereka harus ketemu orang dan lain sebagainya, dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas mereka. Biasanya dibujuk, nah, gimana mau terkenal kalau nggak mau ketemu, ini bosnya baru loh, gini begini. Nah, lalu kemudian di situ kemudian ada juga yang mereka diharuskan untuk mungkin menemani minum, menemani menyanyi, menemani apa dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di balik itu ada juga bujuk-bujuk rayu yang lain. Nah, persoalannya kan kembali lagi ya, bahwa kalau misalnya bukan hanya di kalangan artis saja yang baru mau menjadi artis atau mungkin selebgram atau mungkin remaja-remaja putri putra yang memang pengen menjadi terkenal, nah ini seringkali menjadi modus juga buat orang-orang dibujuk, oh, kamu mau jadi artis nih, kalau mau jadi artis kamu harus lakukan ini gitu misalnya. Nah ini adalah fenomena yang sering terjadi. Nah di sisi lain juga mungkin ada juga masalah gaya hidup ya, ada keinginan untuk tampil lebih baik, lebih dengan adanya barang-barang yang mungkin lebih bergengsi dan lain sebagainya. Seringkali itu menjadi bujuk rayu juga ya. Tetapi sekali lagi bahwa unsur korban, unsur manipulasi itu yang harus betul-betul bisa dibuktikan dan didampingi, karena jangan sampai juga masyarakat itu menjadi skeptik dengan mengatakan bahwa para artis itu pasti ingin melakukan seperti itu. Belum tentu. Karena justru yang paling sering kami temukan adalah justru karena bujuk rayu dan manipulasi tersebut. Apabila ternyata ada unsur manipulasinya, apakah mulai dibujuk dengan bisa menjadi terkenal, bisa menjadi mendapatkan job, bisa mendapatkan uang lebih banyak, bisa menjadi ini dan itu dan lain sebagainya, berarti itu sudah termasuk tipu muslihat yang tentu saja menempatkan orang yang dijual ini adalah sebagai korban, dan tentu saja tidak layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Bisa jadi seperti ada ancaman kalau tidak menuruti ini akan terhambat karirnya seperti itu ya, misalnya Mbak Cassandra ya? Betul sekali, betul. Nah, saya berharap bahwa masyarakat juga tidak skeptik, tidak langsung memberikan judgmental yang melabel, karena sekali lagi ini bisa terjadi pada siapa saja, gitu ya. Terutama pada anak remaja yang memang mungkin baru-baru naik ya, atau dewasa muda yang memang mereka sedang merintis karir dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terjadi pada siapa saja. Tapi yang disayangkan seringkali begini, kan pasti ada permintaan, ada supply, ada demand. Nah, tapi orang itu seringkali berfokusnya kepada ya pelakunya sudah pasti mucikari harus dijerat, tapi ke artis ataupun tersangka yang terjeratnya saja, tidak melihat siapa konsumennya dan sebagainya. Mbak Cassandra melihat ini apakah dalam sistem hukum kita? Tepat sekali. Ini artinya tadi yang pertama kita katakan prostitusi ada profesi yang paling tua, lalu kemudian ada unsur trafficking, ada penggelapan, ada perdagangan manusia, kemudian harus ada pembuktiannya. Nah, faktor yang berikutnya adalah kita mungkin bertanya, kenapa ini sering kali terjadi dan ini dan bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana kita bisa menghentikan praktek seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama, karena permasalahannya adalah selama ini sistem hukum kita sendiri juga belum berpihak terhadap korban secara maksimal ya. Artinya kalau kita sendiri ketahui ini kan ada gula, ada semut. Ada supply, ada demand, bahwa ada orang-orang yang dibuat menjadi supply ini. Kenapa? Untuk memenuhi demand yang tinggi. Nah, sampai saat ini kita sendiri juga mengetahui bahwa yang menjadi tersangka selalu pasti mucikari, jelas harus menjadi tersangka pasti. Lalu kemudian korban ini kemudian menjadi tersangka juga. Tetapi yang membelinya ini tidak pernah menjadi tersangka. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita memang ingin menghentikan ini, sebenarnya kita pun juga harus tegas. Artinya yang menempatkan atau membuat demand atau membuat penawaran atau mungkin pembelinya itu tentu harus mendapatkan hukuman yang cukup keras juga, terutama yang saya harapkan adalah sanksi sosial. Selama ini kita tidak pernah mendengar para pembeli ini atau siapapun yang terlibat di dalam proses pembelian ini membeli manusia ini terlibat atau diekspos gitu ya. Saya rasa tentu kalau misalnya ini bisa menjadi suatu terobosan untuk memberikan sanksi juga bagi para pembeli, kalau di luar negeri sebenarnya sudah mulai ada hukuman terhadap orang yang melakukan transaksi dan membeli itu juga sudah mendapatkan sanksi hukumnya. Nah, ini saya rasa harus juga dilakukan di Indonesia supaya praktek ini bisa benar-benar dihentikan kalau minimal dikurangi.
Oke, dan berikutnya terakhir Mbak Cassandra, kalau dari perspektif misalnya korban, apa yang harus dilakukan pasca adanya kasus ini? Tentu kan ada rasa trauma kalau memang orang itu merupakan korban, dan agar pelaku juga jera, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pasca adanya kasus seperti ini? Baik, saya rasa juga sebelum kasus ini ada kasus lain ya pidana yang perempuan berusia 14 tahun yang juga dijual. Nah, permasalahannya adalah exposure beritanya tidak sebanyak yang kasus yang ini gitu. Pada dasarnya modelnya mirip juga gitu, cuman bedanya umurnya lebih muda, jauh lebih muda, tapi juga ada unsur penjualan ya. Tapi kembali lagi pemberitaannya tidak terlalu heboh. Tapi yang jelas mereka yang menjadi korban itu pasti akan mengalami trauma berkepanjangan yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau misalnya terus kemudian mendapatkan trauma sekunder dari masyarakat yang memberikan label-label. Ya, saya berharap bahwa tentu saja ada pendampingan, ya bagaimana bisa dimasukkan di dalam paket ya bahwa di dalam proses hukum ini juga harus ada pendampingan terhadap korban mulai dari Baik. pemeriksaan assessment seberapa jauh trauma itu sampai kemudian intervensi itu dilakukan yang biasanya Ya. itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Oke, jadi kita bicara soal prostitusi ini perspektifnya harus dari pelaku, korban, konsumen harus juga dilengkapi dengan sistem hukum yang Mendapatkan mumpuni. Setelah itu, terima kasih. Mhm. sama-sama Mbak. Mbak Cassandra atas penjelasannya. Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik, telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.